Tinggal belajar komponen fisik apa yang dibutuhkan. Itu untuk yang nanti dari tim senior ke bawah, lalu untuk tim yang usia bawah bisa dilatih juga seperti itu tahapan-tahapannya, kebutuhannya. Yang penting nggak jauh dari apa yang ada dalam permainan, tapi dibarengin dengan logikanya supaya logikanya berjalan tadi. Awal dikenalin tuh belum ada logikanya tuh, ya. Begitu didetailin ada logikanya. Begitu udah ketemu lawan, logikanya akan berkembang, situasinya akan berubah-berubah. Akhirnya pemain itu kelihatan mana yang sanggup mengatasi masalah, mana yang nggak bisa. Nggak sanggup mengatasi masalah karena motor, beda dengan nggak sanggup mengatasi masalah karena cara pandang dia yang salah. Beda nggak di situ? Ada masalah pemain nggak bisa ngatasi karena kemampuan motor, padahal otaknya bisa ngatasin. Pernah lihat yang seperti itu? Iya, Maksud Coach. sih begitu, coach. Ya tapi gerakan lo kan slow motion, bro, bro, gitu kan? Saya juga. Nah, jadi mesti tahu, jangan salah-salah. Dibilang pemain ini bodoh, pemain ini enggak. Mereka punya kelebihan masing-masing yang harus kita kenal. Gitu, Tino. Nah, pada level yang lebih atas lagi, itu akan menjadi alasan kenapa pemain ini jadi cadangan bagi pelatih asing. Pasti itu alasannya, taktikal. 1000% saya yakin. Boleh tanya, setuju apa enggak? Alasan pemain ini enggak main karena taktikal, bukan karena suka nggak suka. Silakan, Tino yang di Surabaya tanya sama Diego, kenapa nggak mainin Al-Fajri? Taktikal pasti. 1000%. Taruh nama saya yuk, satu Surabaya, boleh. Loh, harus pede loh. Bahkan kita mau menguji kan? Gitu. Kenapa saya mau? Karena dia punya konsep jelas. Kalau taruhannya sama yang nggak jelas, ya nggak berani saya. Silakan. Udah kebayang Romi ya, kontrol orientado seperti itu contohnya. Latihannya apa? Ada nggak di permainan nih? Terus cocok nggak dengan nah kalau kita mau bikin kontrol orientado ya lawannya harus dibuat lebih cepat lebih agresif latihannya itu supaya keluar area diperkecil kan gitu. Terus faktor apa lagi, nah, motoriknya bagus nggak, gerakannya bagus nggak. Kalau nggak bagus jangan dipaksain kontrol orientado. Sering lihat nggak anak sekarang banyak kontrol gerakannya aneh-aneh tapi nggak nyambung padahal. Sering lihat, sering nemuin nggak? Iya, Coach. Iya. Aneh-aneh gerak. Wah, sering saya nemuin, tanya Bang Opek. No, kontrol aneh-aneh. Sama kayak pemainnya Farid di Prapon kemarin. Kontrol aneh-aneh, lewat enggak. Ya, ketawa no pelatihnya. Dikira saya nggak lihat kali. Eh, artinya apa? Dia nggak tahu gunanya itu. Yang penting keren gaya gue masuk TV. Apalagi sekarang kan live streaming mulu modelnya. Gitu. Silakan. Gunadi udah mulai kebayang? Personal tag tuh, baru personal tag tuh. Sudah, Pak. Bang Sudah Madai, kebayang. udah kebayang Bang Madai? Jadi tahu alasan latihan saya seperti itu? Siap, Bang. Itu. Jadi Kabupaten Bekasi jangan 4-0 mulu, 4-0 mulu pecah. Mau. Arul tuh, Bang. Arul CS-nya, Bang. 4-0 bisa dipakai ketika lawan nunggu boleh. Lihat lawan ini boleh, setengah lapangan boleh. Tergantung lah sikonnya. Tinggal yang penting kita tahu ketika lawannya agak turun, komponen apa yang diperlukan, unsur apa yang diperlukan. Ketika lawannya pressure gimana ya? Jadi itu barang. Ya masalah kualitasnya balik lagi tergantung kualitas pemain. Strategi kita ketinggian, pemain yang nggak sanggup ya nggak bisa. Gitu. Nah, pelatih pembinaan ngebangun dari bawah. Itu. Silakan yang mau tanya. Coach, izin nanya coach. Nah, nanti kalau misalkan dalam personal attack, terus terjadi disorganisasi pada pertahanan lawan, maka jangan personal attack mulu. Bayang ya, udah kebongkar kok masih personal attack aja.
berarti udah dicepetin bolanya gitu. Nah, itulah makanya butuh apa Mas Agus kemarin? Strength endurance. Itu loh, Gus Kopling bisa mengambil momen-momen itu. Jadi itu pelatih itu mudah dan menyenangkan bukan? Bukan. Mm-mm. Kita ini jadi rumit karena cara pandang kita yang salah di awalnya, cara kenal yang salah. Padahal mah gampang. Justru yang susah itu lagi di kelas begini makan, susah. Kapan lagi di kelas makan? Bisa bikin model sendiri kok, tenang aja. Silakan yang mau tanya. Nomor 12. Coach, izin tanya coach. Siapa tuh? Mau kedengeran? Coach, Ya. Farid izin tanya coach. Mm-mm. Ya, silakan. Coach, kedengaran suaranya? Dengeran, banyak. Eh, dalam kasus ngelatih yang di tingkat yang kita bahas tadi coach ya. Kadang kita udah step by step nih, udah dibikin yang Wego di Rigido ya kalau nggak salah namanya tadi yang kita kasih model, terus lawannya mulai aktif, step by stepnya sudah dilakukan dan pada saat latihan biasanya clear gitu coach ya. Terus nanti pas di uji coba misalkan ada beberapa error, kita ulang lagi satu dua event mungkin di satu dua kejuaraan keluar nih coach. Nah nanti di event berikutnya tuh sering nyangkut lagi. Nah yang begitu-begitu tuh biasanya ada hal yang nggak kecapai kah atau kesalahan di pengulangannya kita atau gimana ya coach? Karena kadang kalau Farid sendiri yang coba telaah kayaknya di pengulangannya yang kurang mungkin karena ngerasa si anak udah nempel udah ngerti yang gini coba cari yang lain gitu. Nah kalau kayak gitu gimana coach? Oke, yang pertama, kalau mau lebih konkret, Farid, kayak gini harus ada video. Jadi saya nggak menduga, gitu ya. Jadi apakah letak salahnya di pelatih atau letak salah di pemain, kita kan nggak tahu nih. Oke ya. Jadi besok teman-teman kalau yang punya bahan silakan lebih lebih baik seperti itu. Yang kedua, kita harus tahu bagaimana cara menaikkan level level kesulitannya. Apakah ruangannya lebih diperkecil atau misalkan jumlah sentuhannya yang kita mainkan gitu. Atau punishmentnya nanti kita naikkan. Kalau kita mengharapkan jawaban anak ini lebih variatif, ya dibuat lagi sisi lain mana yang emang kemarin jadi kelemahan. Gitu. Misalkan kemarin udah bisa lewat kiri, ya kita tutup coba kirinya sekarang. Dia bisa jawab itu enggak? Itu kan bisa kita set up seperti itu latihannya. Gitu. Kelemahannya. Jadi bukan bagaimana dia cuma bisa menjalankan tuh selesai, tapi nggak pernah mendapat sama lah. Kita udah bisa belajar belajar parkir, parkir mobil lah ya, mundur, parkir mobil mundur. Terus tiba-tiba harus belajar paralel parkirnya. Terus tiba-tiba harus belajar parkir saat di tanjakan, gitu. Terus harus parkir miring, yang medannya kita nggak pernah tahu, ya kan? Mungkin saat diajarin, saat latihan apa namanya latihan bawa mobil mungkin cuma parkir mundur sama parkir paralel. Tapi pada kenyataannya banyak jenis-jenis model parkir. Nah kalau anak itu nggak bisa menjawab, kira-kira jadi parkir nggak? Kan gitu. Jadi kan medannya ini yang kita kita set up. Jadi kalau kalau pertanyaan Farid tadi itu ya banyak kemungkinan karena saya nggak ngeliat videonya, nggak ngeliat proses latihannya seperti apa. Gitu. Kalau kita pengen yang penting anak-anak bisa menjawab segala situasi, yang pasti kita nggak pernah bisa gambarin di pertandingan itu ada berapa banyak masalah, nggak pernah bisa gambarin. Kita cuma ngasih clue, sisanya mereka yang jawab. Kalau mereka nggak bisa jawab, kita harus lihat faktornya apa dulu. Apa emang karena faktor mentalnya,
Apa emang karena faktor, ya balik lagi tingkat cemasnya, faktor motornya, atau mungkin faktor pemain tanpa bolanya bisa juga loh, ya. Atau mungkin faktor lawannya kebetulan emang dia ngerti. Nah, kan bisa beda. Atau mungkin ketika kita latihan, kita punya defendernya santai-santai, nggak seperti saat pertandingan. Nah, kan banyak hal. Jadi kalau bisa sih ada videonya, Farid. Jadi lebih 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 konkret masalah-masalah apa dan di area mana. Sementara saya kan nggak tahu, kalau dilihat dari kemampuan pemain-pemain prapon kemarin, ya motoriknya sih jelek kalau menurut saya gitu. Jadi ketika motorik jelek, koordinasi jelek, kemampuan kaki dominan juga kurang, itu akan menjadi faktor penyebab, boleh catat teman-teman. Jadi faktor penyebab miskinnya taktik nanti. Taktiknya akan terbatas, ya. Jadi faktor taktiknya terbatas bisa karena kemampuan gerak, kemampuan koordinasi gitu, kemampuan lateralitatnya juga, kaki kuat, kaki lemahnya. Itu jadi terbatas pasti. Nah, karena saya belum lihat masalah sebenarnya, ya saya nggak bisa jawab benar-benar. Tapi kalau ada contohnya boleh. Kalau ada video sekarang juga saya bahas nih. Ada nggak? Video pas waktu mainnya nggak ada sih coach. Yang di latihan juga saya keterbatasan device sih. Susah ngerekam, makanya belum pernah bikin video-videoan. Ya nggak apa-apa kalau emang ada gitu. Tapi faktor-faktor sih Sekarang belum ada. nggak jauh dari itu. Tinggal bagaimana. Nah, pelatih ini harus mampu menaikkan Nah kalau level drill, mengukur drill. Apakah dia naik satu level, apa turun satu level, itu harus bisa tingkat kesulitannya. Itu apakah misalkan contoh naikin level, misalkan sentuhannya dikurangi, misalkan areanya diperkecil sedikit supaya naik, atau misalkan hitungannya dikurangin lagi, itu bisa. Kayak waktu saya sama Opik tuh begitu, Opik tambahin lagi 4 detik coba, baru ketemu nih kalau lima lima sorry, kalau 5 sentuhan nggak dapet nih, coba dibuat 10 sentuhan baru dapet, kayak gitu. Itu naikin naikin level drill bisa seperti itu, ya. Tergantung yang saat itulah pokoknya. Nah, kalau saya kadang malah mikirnya gini, kok salah atau enggak saya masih kurang paham sih ya. Harus diingetin terus gitu. Maksudnya kayak tadi kan ada yang 3 drill tadi kan, ada Huego yang kedua apa yang ketiga gitu kan. Jadi si anak bukan pengambilan, belum udah sampai ke pengambilan keputusan apa belum ya, tapi harus selalu ada rangsangan dari sayanya baru mereka ngeh bahwa itu ada kesempatan kah gitu, misalkan ada ruang yang terbentuk. Nah, yang Kalau itu begitu kan. coba dicek apakah Dominio Campo visualnya bermain atau enggak. Jadi yang mesti dilihat itu adalah 4 detik sebelum dia melakukan itu. Kalau dia udah menangkap sesuatu dan dia melakukan tanpa perlu diteriakin oleh kita, berarti dia menangkap sesuatu yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan dia mampu melihat sekitar, lalu mereka mengambil keputusan, mereka punya kemampuan taktikal berarti. Taktikalnya sudah berjalan. Tapi kalau masih diinstruksiin, faktornya banyak. Apakah karena dia nggak paham prinsip umum permainan? Apakah memang situasi itu harus selalu dilakukan seperti itu? Artinya di sini sentralnya ada di pelatih, bukan di pemain, gitu. Mungkin di pikiran pemain, Kalau kita breakdown dikit coach, maaf, dia udah ngelihat, misalkan dia udah ngelihat, terus waktu di kelas di sesi kita tanya jawab atau kita briefing di awal, udah kita ulang-ulangin gitu kan, paham nih anak, tanpa tanpa maksudnya, contoh siapa yang bisa jawab gitu lah, si anak paham, tapi pas pengambilan keputusan selalu pasti nyangkut di situ gitu kan. Kalau itu gimana ya coach ya? Tetap videonya dulu yang butuh kali coach ya. iya, videonya nyangkut ini bisa bisa faktor dari pelatih loh. Bisa nyangkut dari pelatih. Bisa juga emang dari pemain. Bisa juga karena drillnya. Jadi mesti ada. Saya nggak bisa nebak-nebak kalau kalau masalah ini karena emang itu momennya sangat tipis dalam pertandingan. Gitu. Yang pasti
Kalau dari sisi pemain adalah kalau pengen punya kekayaan taktik, kalau mereka harus paham dulu prinsip umum permainan. Dikatakan paham seperti apa indikator, bukan sepengetahuan pelatih, tapi dengan apa yang dilakukan di permainan. Kalau dilakukan di permainan dia tidak bisa, berarti dia belum paham. Gitu. Yang dikatakan paham itu dia bisa melakukan di permainan, bukan mendengarkan instruksi. Jadi eh, sentralnya itu ada di pemain sebenarnya. Yang selanjutnya itu masalah eh, pemahaman soal bagaimana teman saya, bagaimana lawan saya, di mana bola, lalu taktik apa yang bisa digunakan, itu kan semua taktik individual nantinya. Jadi makanya saya bilang tadi, saya mendingan lebih ngelihat dari video latihan atau video pertandingan, itu akan sangat kelihatan nanti di mana faktor-faktornya. Kalau kayak gini, pasti ada ego kita, Farid, yang berbicara. Pemain pasti salah, gitu. Ya kan? Tapi kalau kita lihat nanti di 4 detik sebelumnya, kelihatan nanti di mana salahnya. Saya bisa garansi kalau itu, asal ada videonya. Ada punya video nggak? Silakan kita bahas. Farid nggak punya gue kalau videonya. Apa video ini? Prapon, coba. Ada nggak? Kalau ada saya ambil nih. Beda beda case, bukan yang Prapon ini guys. Ya, yang mana? Serah. Yang video yang anak yang sekarang ini ya nggak punya sih coach. Eh, Kayaknya salah kaprah sih coach. Maksudnya saya menganggap pemain itu sudah mengerti begitu saya menjelaskan secara materi, mereka paham gitu. Ternyata Ya, di praktek masih belum, dan itu yang coach bilang tadi, pemain belum paham berarti di situ. ketika mereka paham tuh seperti apa? Mengiyakan atau mereka mampu menjelaskan? Mampu menjelaskan coach. Oke. Terus, Kalau di teori, tapi kalau di praktek nggak menjawab gitu. nah, menjelaskan di teori secara ini bisa jadi yang nyampe itu adalah hafalan, Nah bener ya. gitu. Bukan nyampe yang kemarin Mas Mas Agus jelasin kemarin kan membaca teks, gitu. Ya. Kalau dia paham, menyampaikannya bisa lebih sederhana. Banyak kalau yang menghafal banyak. Sebatas Sederhana dan bahasa sendiri kali coach ya. lalu dengan prakteknya, itu. Makanya kadang diperlukan feedback itu di latihan ya, diperlukan feedback itu untuk Menilai mengkonfirmasi. kemampuan. Iya, interpretasinya dari setiap anak bisa beda-beda gitu. Tapi kalau bagusnya sih ada videonya lah, lebih enak. Iya, pelan-pelan udah butuh juga Kak, biar jadi pengingat buat si anak juga kan coach. Maksudnya kesalahan lu di sini kan gitu, bisa bisa kita bahas bersama, kita breakdown bersama gitu. Emang Iya. butuh, tapi device masih terbatas. Mudah-mudahan segera lah coach. Ya, pakai handphone biasa bisa kok. Silakan. Yang lain ada? Bang Azwar atau yang lain? Pada tidur. Felix mungkin? Masih aman saya bang. Masih Sama. belum, coach. Masih belum apa? Masih aman maksudnya. Aman. Udah ketemu personal tag. Oke, itu. Ya. Jadi cara cara ngukurnya gini juga ada Farid. Saya punya pemain. Ini Opik tahu kalau ini. Dari katakanlah 10 anak. 10 anak ini 8 ini berkembang. Dua nggak berkembang. Itu kan juga problem sebetulnya. Pernah nemuin begitu nggak? Kok ini dua anak ini nggak berkembang? Kenapa? Ya emang nyampainya di situ. Itu ada. Sering coach, sering menemuin. Nah, makanya kita harus selalu lakukan feedback. Yang lo lakuin tadi di pertandingan, tahu nggak tadi apa masalahnya? Kenapa lo lakuin ini? Tapi kalau ditanya begitu, tahu, salahnya tahu. Tapi kenapa lakuin? Nah kan gitu. Sering nggak nemuin gitu? Ya, Nah, ya itu kadang dia coach ya, faktor cemas, selalu faktor terjadi. cemasnya terjadi, kecemasan tinggi. Oke, silakan. Ada yang mau tanya lagi, Mas Agus? Atau Imadin Naim? Bikin dulu doang gampang, pecahan-pecahannya gampang.
Silakan. Gunadi, ada yang mau tanya nggak soal teorinya atau kita mau lanjut yang mana? Silakan. Ya, ini gaya bermain ada 6. Nanti silakan dipelajari kembali gaya-gaya bermain. Ya, tergantung yang cocok lah buat teman-teman. Lalu kita masuk ke sini yang tadi saya bilang. Pentingnya situasi bola mati. Situasi bola mati ini penting. Maksudnya effortnya atau usahanya ini nggak sebesar ketika kita melakukan permainan dalam open play. Ya, jadi bagaimana setiap ada kesempatan bola mati ya dimaksimalkan. Itu. Tipe-tipenya ada corner, kick in, free kick, terus ada free kick tanpa pagar ya, yang jauh ya, ada 10 meter, penalti, kick off. Tipe aksi yang dapat dikembangkan ada yang cepat, tak gitu, cepat, ada yang langsung, ada yang sederhana seperti yang di video saya sederhana, ada yang kompleks, ada yang kombinasi atau elaborate. Elaborate itu yang harus ngebongkar. Gitu. Ya, kalau yang kompleks itu banyak pilihannya. Tak 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 tak. Tinggal pilih. Kalau bisa pakai yang gampang, ngapain pakai yang rumit gitu. Oke. Pentingnya situasi bola mati ini adalah situasi permainan di mana dengan jumlah kecil gerakan, gerakan yang sedikit dan gerakan teknik, kami memiliki bukan kami di sini, kita memiliki opsi penyelesaian yang bagus, mampu mengubah arah pertemuan antara bola dengan lawan seperti itu. Presentasi gol yang tinggi diperoleh melalui berbagai opsi bola mati sekitar 20% dan dapat mencapai 35-40% dalam beberapa kasus. Meningkatkan kolaborasi, ya kerjasama, komitmen, dan komunikasi dengan dampak positif pada aspek kolektif tim. Jadi apa namanya, hal-hal yang positif ini akan nyampe ke semua bagian tim kalau paham situasi bola mati, betapa pentingnya. Jadi jangan pernah dianggap sepele situasi bola mati. Dan situasi bola mati ini juga menjadi hal yang dipresentasikan tadi di Ketua Federasi Futsal Kongo, Mas Agus. Situasi bola matinya ya. Mereka atau situasi bola mati ini dapat memiliki pengaruh yang menentukan pada aspek motivasi, baik di tingkat kolektif ataupun individu. Ya, memberikan rasa aman ke kelompok. Ya, ini adalah upaya bersama antara pemain dan pelatih meningkatkan kepercayaan dan timbal balik antara keduanya. Jadi penting ngelatih situasi bola mati. Nah, pertanyaannya, cocoknya kapan sih dilatih seperti ini? Kira-kira cocoknya kapan? Di usia berapa kalau kita bicara fase? Kira-kira di usia berapa? Oh, 12 coach. Belum boleh. Sebenarnya belum boleh. Boleh aja sih, tapi yang ringan. Yud. Ya, yud boleh. Ya, di usia berapa boleh. Sebenarnya boleh. Tapi idealnya sih setelah puber sebenarnya. Nah, situasi bola mati ini yang pertama selain bisa dilatih untuk personal attack kalau kikin karena punya derajat 180 derajat. Yang selanjutnya eh, Profesor Zego bilang bahwa cara paling mudah untuk melatih Desmarque dengan situasi bola mati. Itu boleh dicatat silakan. Kalau teman-teman mau ngelatih Desmarque, coba dengan situasi bola mati. Cara ngelepasin diri dari lawan kan seperti itu. Nah, bisa juga dibuat permainan. Mas Agus tidur.
Oke, itu oke. Tujuan umumnya keamanan, jadi ada selalu dipikirkan ketika membuat situasi bola mati itu adalah memberikan rasa nyaman, keamanannya juga dipertimbangkan, ya. Terus memanfaatkan kapasitas psikologis. Jadi psikologisnya itu biasanya orang yang memiliki kesempatan atau tim yang memiliki kesempatan situasi bola mati itu merasa lebih di atas orang yang bertahan. Ya, paham sampai sini? Memanfaatkan kapasitas psikologis. Jadi benar-benar dimanfaatin tuh. Benar-benar kelihatan mengancam atau samar-samar, ya pokoknya dimanfaatin. Secara psikologis seperti itu nggak, Tino? Ya, Pak. Apa yang defense yang ngerasa punya keuntungan, Ya, ya. Ya. ya kan? Lalu punya unsur kejutan, terus kita punya inisiatif atau permulaan nantinya dan penguasaan apa yang akan dilakukan, kita yang mengatur skema permainannya kan. Kalau ada situasi bola mati jadinya, iya nggak? Iya nggak? Ya, kesederhanaan dan efektivitas tidak serumit yang ketika kita bicara menyerang. Lalu tujuan utamanya pasti menciptakan gol dengan keuntungan menaruh bola ke dalam permainan. Memiliki kesempatan dan waktu untuk mempersiapkan permainan dengan tujuan finishing. Kita lebih punya waktu untuk menyiapkan, walaupun cuma ya beberapa detik gitu ya. Oke, ini dasar-dasar pertimbangan situasi bola mati, menyerang, kriteria pengklasifikasiannya, mengacu pada jarak ke gawang, yang tadi saya bahas di awal, sisi atau lokasi terjadinya pelanggaran, dekat, menengah, jauh, gitu. Mengacu pada perkembangan dan urutan tindakan, yang tadi, apakah dia cepat, langsung, sederhana, kompleks, atau ada kombinasi atau elaborate. Oke. Mengacu pada jenis pertahanan yang akan diserang, terutama di tendangan sudut, apakah dia individual, zona, mix, atau alternate. Pertanyaannya, jenis pertahanan apa yang mendominasi di setiap pilihan strategi? Gitu. Tergantung. Ya, Mas Agus, pertanyaannya seperti apa? Oke, yang selanjutnya, dasar-dasar pertimbangan situasi bola mati, menyerang, masih menyerang. Analisis pertimbangannya, terbatasnya ruang dan waktu, penciptaan dan penempatan ruang. Gitu. Ya, penciptaan dan penempatan ruang ini mesti benar-benar matang nih. Ini sesuai dengan sifat dan karakteristik olahraga futsal. Terus pengambilan keputusan, kita dapat membatasi atau melepaskannya bergantung pada, sekali lagi, kapasitas kognitif pemain. Tetapi ini penting karena terbatas ruang dan waktu. Bekerja pada dasar-dasar teknik taktik tertentu. Jadi cara kerjanya ada unsur-unsur tertentu yang bisa kita buat nih. Misalkan kemampuan backheel-nya, kemampuan entrada. Entrada itu seperti dorong bola, lalu kemampuan dengan kerja dengan pivotnya. Ini bisa kita buat semuanya. Tapi dikaitkan dengan keterbatasan waktu yang ada, ruang dan waktu yang ada. Jadi nggak salah-salah dalam membuat situasi atau memanfaatkan situasi bola mati. Lumayan loh 20%. Gitu. Terus pertimbangan lainnya waktu pelaksanaan gerakan dan tindakan teknik sesuai dengan penempatan dan pembebasan ruang serta kinerja pertahanan. Nah, makanya tidak bisa kita menentukan arah passing karena yang kita lihat adalah pertimbangannya ini. Waktu pelaksanaan gerakan, apakah gerakannya rumit atau enggak? Geraknya ini dimulai saat wasit menghitung atau tidak misalkan. Gerakannya ini rumit, panjang atau enggak. Ini mesti tahu seperti apa. Lalu cara menciptakan ruang yang terbukanya di mana, serta
cara pertahanan lawannya, kinerja pertahanannya, keseimbangannya terutama itu seperti apa. Disitulah nanti yang jadi faktor-faktor pertimbangan bagi seorang server, gitu ya. Ya, server timing tuh, sinkronisasi waktu pergerakan dengan server, sehingga memiliki beberapa opsi dalam real permainannya. Yang selanjutnya, keseimbangan defensif. Jangan pernah melupakan premis dasar untuk memastikan keseimbangan pertahanan setelah servis. Gitu. Jadi setelah kita melakukan, jangan lupa fungsi si server nih sebagai apa. Jangan lupakan juga nanti keseimbangan kita bahwa kita bisa diserang kembali. Itu ya. Paham ya? Makanya ada Volante, ada Seguridad, kayak set piece-nya si siapa? Si BTS ada tuh Seguridadnya tuh. Jadi jangan semuanya masuk tanpa mikirin bahwa sewaktu-waktu kita bisa diserang. Oke? Dasar-dasar lagi pertimbangan. Yang pertama, jarak yang tepat dalam posisi awal para pemain. Ciptakan lebih banyak ruang untuk bertahan. Ya, jadi kalau sewaktu-waktu bolanya salah, posisi bertahannya ada. Jadi resiko bertahan juga dipikirin. Nggak cuma bentuknya doang, nggak cuma modelnya doang. Teknik taktik yang dibutuhkan ya sama, cambios the direction, perubahan arah, blok, continue, kelanjutan, blok palsu, eh, cambios the ritme itu perubahan ritme, cross itu menyilang, dan finta itu gerak tipu, pisadas itu dengan backheel, decadas itu dengan menarik atau mendorong nantinya, dan seterusnya. Situasi penipuan untuk pertahanan, berikan waktu bagi pertahanan untuk bertindak. Jadi contohnya begini, saat saya coba sambil lihat ya, saat si lawan kita bergerak dulu nih, saya kamera nggak nyala ya, sorry. Oke, jadi ini saya lagi ketemu lawan nih. Oke, saya bergerak seperti ini, kira-kira reaksi lawan seperti apa? Itu maksudnya tadi. Ya, jadi bukan yang sekali langsam begitu, enggak. Sekali saya bergerak, ada pengaruhnya enggak? Sekecil itu. Ya, Mas Agus ya. Lu pada ngantuk apa gimana nih? Kalau enggak, selesai berarti. Oke, berikan waktu bagi pertahanan untuk bertindak. Tidak ada defender yang membuat kesalahan jika Anda tidak memberinya waktu untuk melakukannya. Dalam waktu eksekusi, waktu waktu pertahanan akan tersirat. Waktu aksi pertahanan akan tersirat. Pengembangan varian itu bisa secara alami, ya, secara alami. Kita sama seperti personal attack, sama seperti tadi cara main. Bagaimana kita pengen menghadirkan keputusan-keputusan yang alami. Itu nanti ada di Juego Libre itu. Jadi dia natural ngambil keputusannya, tidak karena instruksi, tidak karena diteriakin dari bench, tidak seperti itu. Kita pengen pemain itu natural dalam keputusan. Ya, sebagai perkembangan kesulitan. Oke, kita pengen alami, naikin, perkembangan kesulitan naikin, lalu tergantung pada jenis pertahanan. Itu yang membuat adanya pengembangan varian. Varian-variannya. Terserah nanti, pokoknya lihatnya dari situ. Kadang kita bisa merubah sesuatu set piece karena melihat, oh, kemampuan pemain ini berkembang, kemampuan ini bisa begini. Kita rubah variannya nggak ada masalah. Atau itu terjadi di pertandingan. Walaupun kita memberikan set piece-nya A, rupanya si pemain bisa jadi A+, A++, atau B. Gitu. Itu secara alami. Pelatihan gerakan teknik dan sinkronisasinya adalah dengan server. Jangan kehilangan faktor kejutan dengan membuat kesalahan dalam gerakan teknik. Ada beberapa peluang kedua dalam set piece. Ya, sekali lagi ada beberapa peluang kedua dalam set piece. Jangan langsung sekali doang selesai, nggak begitu set piece. Feedback pasca putar, oh ini nanti pembacaan pertahanan dibuat untuk pengembangan kemungkinan variasi dalam permainan di masa depan atau waktu yang akan datang. Ini adalah aksi game berulang. Oleh karena itu tugas umpan balik menjadi lebih penting daripada aksi game lainnya. Jadi mesti ada umpan balik. Kenapa? Tanya, pastiin lagi. Itu. Terlepas dari jenis pertahanan yang kita serang, hanya apa yang tim kami mampu asumsikan karena kondisi fisik, lagi kondisi fisik,
kualitas teknik, pengalaman taktik, dan kapasitas pelatihannya yang akan berhasil. Oke ya, paling ini server nanti bisa dibaca-baca yang menafsirkan pertahanan lawan. Server nih harus bisa menafsirkan pertahanan lawan. Pilih opsi servis terbaik gitu. Sertakan kebiasaan server. Nah, karakteristik server tuh pilihan tergantung pada jenis pertahanan, pemain di lapangan, dan kebutuhan permainan. Penglihatan periferal dan pembacaan variabel. Waktu, ruang, jalur operan. Kapasitas pengambilan keputusan, kualitas dalam operan, ya jangan menggambarkan pas di sini kualitasnya. Kecepatan dalam pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaan operan. Kemampuan untuk sinkronisasi dengan gerakan dan waktu eksekusi rekan. Membaca perlunya keseimbangan pertahanan, membaca ruang kekuasaan daerah, ya daerah yang dikuasai, kaki dominan, sisi berubah, penting untuk memiliki sudut passing yang lebih besar. Ya, sisinya, geser badannya gimana tuh, itu penting. Penafsiran yang memadai tentang pengamatan tuh untuk server. Ya, membaca fungsi server setelah servis ini bisa menjadi bagian dari gerakan yang dilatih, dapat mendominasi area terutama dalam aksi voli panjang nantinya. Ya, dapat memenuhi fungsi keseimbangan dan ini bisa dibaca sendiri lah ya. Sampai sini ada pertanyaan, nanti kejauhan kalau udah sampai sini. Silakan Mas Agus dan yang lain. Ya jam 12. Yang penting udah paham dulu tadi masalah taktik taktik personal attack. Jadi Tino kalau udah diminta jadi pelatih pelatih BTS bisa jelasin kita tadi ya. Gitu. Ya, Coach. Ya. Siswanto bisa ya. Kenapa mainnya begini? Kenapa milih rumahnya konsepnya begini? Siapa? Iya. Bu Nadi aman ya. Aman, Pak. Rozak aman lah, gorengan aja masih aman gini hari ini. Gimana Makmur? Silakan yang mau tanya soal yang tadi dulu sebelum kita masuk ke yang rumit di minggu depan atau ada kendala dari usia kanak-kanak. Oh mungkin ini teman-teman kali yang perlu ya. Sebentar, saya cari. Ini kayaknya yang perlu. Yang fase pembinaan ya. Betul, Bang. Ya, udah naik tuh harganya kemarin. Betul mana ya? Wah, kapus bang. Bentar, bentar, bentar. Lupa. Angel. Angel. Harusnya ada sih. Harga naik sama beras sama. Iya, siap. Eh, judulnya apa sih? Saya jangan ilmu padi. Program. Program. Oh, bentar. Oh, bukan yang ini. Oh, ini nih. Ah, sekarang kaitkan nama ini berarti. Ini ya? Salah. Wah, buka sih. Ini ya? Ini. Betul. Ini mah ngarang aja, percaya aja. Ngarang ini. Cakep, Coach. Buat apaan? Oke. Buat bahan pertimbangan. Oke. Di Referensi, Bang. IMFC, Tambah referensi, Bang. di IMFC seperti ini.
Jadi ini di tahapan pembelajaran siswa. Ya maaf ada awaknya ya, saya nggak ada maksud, emang ini file lama soalnya. Itu. Ini fase-fasenya. Jadi kalau IMFC itu cuma sampai fase 19, 18, fase kelompok usia 6. Nah, kalau di performa ini anak-anak yang ada di IMFC ini, saya nggak apa-apa ya sambil sharing ini ya. Silakan, Prof. Atau mau di Siap. atau mau Ngobrol di aja. terus. Nah, di usia ini anak-anak ini ada yang kuliah ya nggak apa-apa ikut latihan, tapi mereka udah nggak masuk hitungan saya di sini. Tugas saya cuma sampai yang usia 18. Kalau anak ini tidak sanggup menurut hitungan IMFC tidak sanggup untuk ke pro, kita nggak akan ke pro, tapi minimal bisa kuliah gitu. Ya, jadi saya tidak menyarankan dia ke pro gitu. Walaupun mungkin ada anak yang masih pengen ke pro, silakan itu mah pilihan, yang penting dari kita nyatakan tuh. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa pemain IMFC belum ada yang ke Cosmo? Karena emang standarnya belum ada yang nyampe ke situ. Kami punya standar tinggi, gitu ya. Daripada kita ngecewain nantinya, itu atau memberikan angin surga ke pemain, kita nggak berani. Oke, ini fasenya yang kedua. Nggak perlu dibacain ya, pegel bacanya. Apa mau dikirimin? Iya, Coach. Mau, Coach. Wah, Boleh, Coach. Mau, Bang. 3, 4, 5, 6. Wah, berapa M tuh? Udah, 10 M, 10 M. mantap. Itu, Ilmu padi, ilmu padi. Badi. Ya, Selain ilmu padi apa tuh? ilmu babi. Tuh. Nah, ini kan seperti ini fasenya tadi. Tadi kan panduan. Saya buat draftnya sih ada waktu itu. Saya cari dulu. Nah, ini yang kemarin kemampuannya di sini nih angkatnya, kemampuan gerak dulu dan koordinasi, baru taktik individual untuk jadi ke arah yang tadi ya, ke arah sistemnya. Coba saya cari guideline ya, pedoman. Masa buka ada? Yang kemarin ada di SS, ada Excel itu apaan, Gus? Itu makanya lagi saya cari, saya lupa. Enggak, itu Excelnya itu yang Oh, jadi yang jadi ininya, jadi yang itu draftnya itu yang Excelnya, draftnya doang. Oke, ini dulu aja ya, bentar saya ambil ya. Nah, ini taktik individual gitu, jadi mesti dipertimbangin kalau punya pemain. Pertama, pemecahan masalahnya nih Farid, nih masalahnya paham nggak dengan prinsip umum menyerang gitu. Terus peran khususnya, apakah dia lagi dengan bola atau tanpa bola. Terus elemen dan aspek dalam permainannya, bola, rekan, lawan, jarak atau ruang, daerah ruang permainannya di berapa meter, segala macam. Tindakannya mengacu pada kemampuan gerak. Yang selanjutnya di fase permulaan ini kan tujuannya. Nah, disinilah konsep dasarnya nanti nih ya. Nih, fundament individu itu dalam kemampuan persepsi dan pengambilan keputusan, dominasi lateralitas atau penguasaan ekstremitas tubuh, penguasaan bidang visual, peripheral vision, orientasi tubuh. Nah, teknik taktik individunya apa? Vihar, gerak tipu, penguasaan ruang, sama tempo. Ya, terus di teknik taktik kolektif yang 2-3 orang memanfaatkan keuntungan blok. Nah, kalau blok ini sudah gerak 2 sampai 3 orang. Penciptaan dan penempatan dan juga pemanfaatan ruang, konsep ruang ini ada di taktik grup ya.
Lalu Desmarque ada di grup pengembangan dari Vinta, Support atau Run into Space, Apogeo atau Ruptura. Nah, pemanfaatan ruang yang rasional, amplitude profundidad itu taktik tim sudah 4 orang di situ. Sirkulasi bola udah 4 orang, mobilitas tanpa bola sudah 4 orang, walaupun dimulai dari orang ketiga itu. Nah, ini yang kemarin kita bahas di fase permulaan, kemampuan persepsi dan pengambilan keputusan itu bintangnya 3. Jangan kebalik. Yang kemarin kan di awal-awal 3. Bukan masalah taktik itu, taktik ini, taktik. Enggak. Kemampuan persepsi dan pengambilan keputusannya dulu. Dibiasakan diasah dari usia kanak-kanak. Kebayang sampai sini ya? Kenapa itu poinnya 3 tuh di permulaan? Permulaan usia berapa sih, Bang? 6 tahun bukan? 6 tahun, Bang. 8. Eh, 8. 8, 8, 10. Nah, kalau dia udah di perolehan keterampilan, udah berkurang. Tapi teknik taktik individualnya yang udah tinggi. Udah 3 nih. Ini saya coret-coret deh. Ini ya, tuh. Ini naik 3 nih. Ininya mah belum, masih 1, masih kecil. Lagi taktik tim, ya belum. Wah, pergi, ini yang tinggi. Tuh, Bang Ajar tuh. Makanya dengan permainan, ini juga tinggi. Nih tuh. Nah, kalau udah keterampilan, udah mulai beralih ke sini nih. Tinggi, tuh tinggi. Makanya drillnya udah mulai rumit. Kalau di sini, di kemahiran, ini menurun. Udah mulai menurun kan? Udah susah nih, udah tambang-tambang biasanya begini nih. Itu udah mentok. Makanya yang bagus tuh di sini. Kalau mau taktiknya bagus nanti. Kebayang? Bang Azwar, Mas Agus? Ya, Bang. Nah, di sini baru taktik kok ini. Ini baru. Tapi kalau ini nggak pernah kebangun, wah, susah. Itu bunyinya. Nah, contoh fase permulaan. 1 lawan 0, 1 lawan 1, 2 lawan 1. Memperoleh penyajian permainan sederhana dalam rangka menyederhanakan permainan. Ya, jadi permainan yang disederhanakan, nggak usah yang rumit-rumit. Situasi 1 lawan 1, 2 lawan 1, 2 lawan 2. Nah, sampai 1 lawan 1 real gamenya yang sulit nih di fase kemahiran nih bedanya. Ntar lah coba kalau emang ini saya bagiin lah. Tuh, real game sebagai tujuan maksimal. Makanya ini udah harus integral training. Sini. Nih, sesuai sesuaikan permainan untuk mencari situasi tertentu. Tuh. Sederhanakan, sesuaikan permainan tanpa ada distorsi. Jangan lebay, jangan dilebay-lebayin gitu loh. Ya, santai aja. Terus kita lanjut. Ini dominio kampus visual. Udah ini doang. Ini orientasi badan. Besok lah ini kita bahas lah kalau ini. Ini sumbernya seperti ini. PD Vidal, Venancio Lopez. Itu lateral. Kalau kita mampu menguasai kedua kaki dan lengan, akan memberikan ketidakpastian pada lawan, peningkatan dalam pemanggilan keputusan, permainan menjadi lebih lengkap. Yang tadi saya bilang, taktiknya akan lebih kaya. Itu ya. Orientasi tubuh, orientasi tubuh yang baik, persepsi dan pengambilan keputusan menjadi lebih baik. Permainan jadi lebih cepat dan semakin memberikan ketidakpastian pada pertahanan lawan gara-gara orientasi tubuh. Badan dulu benerin. Itu. Ini mah buat yang AMFC. Mana ya yang rumit?
Nih, contoh fase pengembangan yang bawah tuh. Memberikan kesulitan dalam proses persepsi dan pengambilan keputusan. Ini yang harus dinaikin, Farid. Kesulitannya kita kasih, kita tambah. Mengaitkan hubungan. Di sini udah mulai nih, taktik individual dengan grup. Itu. Mengajarkan untuk berpikir saat melakukan tindakan teknis. Mengetahui dan mengenal bagaimana menggunakan konsep lawan dan teman dalam proses permainan atau pengembangan. Ini permulaan. Ini aja udah usia berapa nih? Hah? Usia berapa nih ayo? Fase pengembangan tuh. Usia 11, 12, 13, 14. Kemarin banyak yang mana ya? Yang 18 ya? Untuk lebih mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi dibutuhkan dalam bermain futsal sasarannya. Ada yang mau nih? Mau? Mau dong. Mau Mau, dong. coach. Mau dong. Mau, mau. Mau bang. Gas, gas. Jangan yang IMFC. Ntar saya cari yang lain. Bentar. Guideline-nya yang Excel kemarin ya, Farid lupa dari mana. Ntar lah ya. Di Excel sama kok. Mau file. Kalian ikut Excelnya. Gak mau. Kasih yang di modul WFA aja bang. Hah? Bisa Yang di request, modul WFA. bisa request Word tuh. Saya suruh ngetikin gitu maksudnya. Gimana Gunadi? Yang di modul WFA itu bang. Iya, emang itu yang di UEFA. Kalau tinggal di UEFA aja. Ada di UEFA itu. Belum pada baca UEFA berarti. Belum ya itu. Bisa dipakai yang UEFA. Ntar ya, cari yang Excel-nya dulu berarti ini. Hmm. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada rekamannya dimatiin dulu aja.